Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alicia Ivana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya agama di Indonesia. Yang pertama ada agama Hindu. Agama atau aliran kepercayaan pada satu Tuhan yang berkembang di Indonesia bukan merupakan kepercayaan asli Indonesia, melainkan berasal dari Jazirah India yang sekarang meliputi wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh. Agama Hindu baru diakui secara resmi di Indonesia pada tahun 1962. Munculnya agama Hindu di Indonesia berasal dari hubungan dagang antara pusat Hindu di Asia yaitu India dengan Nusantara. Ada beberapa teori yang diajukan para ahli mengenai siapa sebenarnya yang membawakan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori Hindu. Yang pertama ini ada teori Brahmana. Menurut teori Brahmana, para Brahmana yang berasal dari pusat-pusat agama Hindu di dunia datang ke Nusantara karena undangan dari para pengusaha di Nusantara yang ingin belajar lebih lanjut mengenai agama Hindu. Yang kedua adalah teori Satria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Berg Mukherjee dan J.L. Moons. Agama Hindu yang dibawa ke Indonesia oleh kaum Satria, kaum prajurit kerajaan. Yang ketiga ada teori Waisya. Menurut teori ini, kaum Hindu di kasta Waisya adalah orang yang paling berjasa dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Yang keempat ada teori Sudra. Teori ini diprakarsai oleh Van Faber. Orang-orang yang tergolong dalam kasta Sudra adalah mereka yang dianggap sebagai orang buangan. Yang kelima, teori arus balik. Teori arus balik ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa yang berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu di Nusantara adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada agama Buddha. Menurut sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penganut agama di Indonesia adalah 0,72% dari populasi penduduk atau sekitar 1.702.254 orang. Agama Buddha masuk pertama kali ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi sesudah agama Hindu yang masuk ke Indonesia. Pertumbuhan agama Buddha di Indonesia dilatar belakangi letak wilayahnya yang strategis, yang merupakan jalur pelayaran perdagangan India ke Cina dan mempengaruhi proses penyebaran agama pada saat itu, khususnya Buddha. Yang ketiga ada agama Islam. Agama Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Islam diyakini telah masuk di bumi Nusantara ini sejak abad ke-7 Masehi. Islam masuk melalui pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Teori perihal masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah Gujarat, India melalui perdagangan India Muslim pada sekitar ke abad 15 Masehi. Teori Makkah. Teori ini berpendapat bahwa Islam di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang tiga ada teori Perisa. Teori ini berpendapat bahwa Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang Islam Persia yang melakukan singgah ke Gujarat sebelum datang ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Yang keempat ada agama Kristen. Agama Kristen masuk di Indonesia pada pertengahan abad ke-18 Masehi. Bersamaan dengan kolonisasi Portugis, berdirinya benteng Portugis di Ternate pada tahun 1522 Masehi dianggap sebagai pemancangan tonggak penyiaran agama Kristen di antara orang-orang di Indonesia. Yang kelima ada agama Konghucu. Dari sensus penduduk pada tahun 2010 tercatat sebanyak 0,05% orang di Indonesia memeluk agama Konghucu. Agama Konghucu diperkirakan masuk ke Indonesia dengan adanya kedatangan komunitas Konfusian pertama kali terjadi pada masa formasi kerajaan Majapahit. Mereka datang bersama tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum
Kertanegara, Raja Singosari terakhir, sebagai suatu bukti mengenai keberadaan agama Konghucu di Indonesia pada tahun 1688 dibangun kelenteng Tianhoqiong di Makassar. Itu salah satu peninggalan sejarah dari agama Konghucu. Sekian pembelajaran tentang sejarah masuknya agama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.